malam. Ketemu lagi di IG Live Minggu tanggal 6 April 2025. Ya, minggu kemarin gak live karena kita lagi libur lebaran ya teman-teman. Mungkin banyak juga teman-teman yang masih di tempat liburan atau lagi on the way balik ke Jakarta. Ya, di tempat saya sih lagi hujan, nggak tahu di tempat teman-teman. Halo, iya gimana nih liburannya? Malam-malam kita liburan kalau dengerin berita kepikiran juga ya. Gimana teman-teman? Iya. Lusa marketnya baru buka, jadi masih ada satu hari besok hari Senin ya. Oh ya, suara dan gambarnya oke nggak nih teman-teman? Suara dan gambar gimana? Suara gambar oke. Liburan sambil kepikiran Porto. Iya. Jadi nggak enjoy ya liburannya ya. Aduh. Ya. Oke ya, thank you responnya. Ya, kebayang pernah kok saya juga gitu. Ya, abis kita liburan kepikiran Porto. Dipikirin juga kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kan marketnya lagi tutup. Paling kan apa ya? Paling kan Portonya mau diapain nih? Mau dilepas atau mau di hold atau mau sebenarnya kan actionnya tinggal beli, jual, hold, atau nanti dulu ya kan, cuma 4 ini gitu. Coach nggak live TikTok lagi. Iya, jadi ini sedikit cerita ya. Jadi saya baru mulai di TikTok, mulai belajar jadi affiliate. Terus saya juga pengen ngosongin lemari baju. Jadi baju-baju saya di pre-love. Nah, saya mulai tuh di TikTok. Kenapa nggak live? Karena follower di TikToknya masih dikit. Jadi keranjang kuningnya belum nongol. Nah, kalau gitu kan orang bingung dong mau kalau tertarik mau beli di mana. Jadi saya lagi beresin dulu sistemnya. Sementara ini saya pakai link yaitu di aplikasi Milkshake. Jadi kalau misalnya nanti ketika live lagi, saya bisa langsung ngomong, langsung di list produk nomor segini gitu. Jadi lagi disiapin dulu sistemnya. Kenapa pengen mulai di TikTok? Mungkin karena saya tuh pada dasarnya seneng belajar hal-hal baru gitu ya. Apalagi kan kita lagi dari kemarin juga marketnya turun, mau diapain lagi, bener nggak teman-teman? Kalau misalnya dulu kalau saya bisa scalping, trading cepet bisa, nah sekarang posisi saya nggak bisa untuk trading cepet, nggak bisa terus menerus mantau harga. Jadi ya udah, sedangkan posisinya lagi banyak turun dan saya nggak bisa mantau ya, kalau gitu jangka waktu tradingnya kan dipanjangin. Nah, dan penasaran ada hal baru ya lagi dipelajarin gitu, karena pada dasarnya saya memang seneng mempelajari hal-hal baru gitu ya. Nanti ya kalau misalnya pas lagi mau live TikTok lagi saya akan tulis deh di IG story. Cuman ini bener-bener masih newbie. Ketika kita belajar di market kan follow the trend, bener ya, follow the trend. Trennya saya lihat di tahun 2000 itu waktu 2020 waktu pandemi itu trennya memang semua penjualan ke online gitu. Nah, kayaknya saya udah 2023 udah mulai, cuma karena suami saya sakit dan fokus saya 100% ke suami, jadi yang di Shopee-nya itu di pending dulu. Baru ya 1 bulan belakangan ini coba mulai lagi gitu. Jadi teman-teman ini sekedar tips juga ya. Ketika market lagi turun, kalau kita memang nggak bisa untuk trading, ya nggak usah maksain juga gitu, daripada malah boncos gitu kan ya. Kalau yang bisa ya silakan. Nah, itu teman-teman yang memutuskan sendiri gitu. Kalau saya memang saat ini lagi nggak bisa trading yang jangka waktunya sempit gitu, jadi memang harusnya lebih panjang seperti itu. Nah, kita langsung lihat aja ya. Kayaknya tadi ada yang tanya gimana market Indo. Ya memang kalau kita lihat major trendnya memang kan masih turun gitu ya. Pembalikan arahnya itu belum, strukturnya itu belum
belum apa ya, belum firm gitu ya. Nanti kita lihat ini apa sih yang saya maksud seperti itu ya. Jadi sembari nemenin nih teman-teman yang mungkin masih balik ke Jakarta mudik, kita lihat bareng-bareng ya si IHSG-nya gitu. Ini kalau mau buka chart mau nggak mau harus pakai kacamata ya. Kalau saya pakai trading view teman-teman, kalau teman-teman mau buka grafik di trading view itu pakainya ini kodenya composite. Nah ini ya, ini IHSG teman-teman ya. Kalau kita lihat tuh ya kan, dari sejak dia all time high di September, arahnya kan turun terus ya. Jadi kalau teman-teman bisa trading cepet ya, ambil di sini pas dia lagi rebound silakan gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah juga. Nah untuk IHSG ini level resisten pentingnya yang sekarang itu ada di sini di 6686 ya. Nah ini 65 ini juga level penting. Ini adalah support yang menahan dia beberapa tahun dan support itu dijebol. Sekarang IHSG ini benar-benar berhadapan di sini di area 6510, 6509, 6510. Ini adalah angka Fibonacci ya, yang 6509. Kemarin kan sebelum kita libur lebaran IHSG ditutup di 6510 pas di area resisten. Ya, kalau besok kita nggak tahu ya market apakah reaksi tentang pengumuman dari tarif yang diumumkan oleh Donald Trump, kita nggak tahu sih reaksinya bagaimana. Itu kan minggu kemarin, semoga banget ya reaksinya sudah mild di market kita. Tapi kalaupun market bereaksinya negatif gitu ya, di sini ada supportnya di 6382, di 6246. Anyway, di sini juga ada window ya. Di sini juga ada window. Jadi ya so far di level 6000 ini benar-benar bertahan, market bertahan untuk tidak turun ke bawah itu. Jadi let's hope market worst-nya gimana ya ngomongnya. Kita udah kayak gini memang prepare for everything gitu ya. Hope for the best pastinya, tapi prepare for everything gitu ya. Everything ya termasuk turun ini. Jadi kalaupun dia ada penurunan, ini adalah support Fibonacci-nya yang pertama 6382, kemudian di 6246 dan hopefully di 6000 dia bisa bertahan gitu ya. Ini dulu IHSG-nya. Jadi untuk IHSG arahnya memang masih arahnya turun, teman-teman bisa lihat sendiri, arahnya memang masih arahnya turun gitu ya. Oke, tadi ada yang tanya minta dibacain USD IDR. Bentar, saya buka chartnya. USD IDR itu kalau kita pakai saya pakai trading view-nya ini yang berbayar ya teman-teman. Jadi saya punya beberapa layout di sini tuh ya. Layout saya banyak gitu ya, ada 6. Jadi untuk perhitungan apa saya ada di layout yang mana gitu ya. Jadi ini kalau berbayar. Kalau mau trial juga bisa, teman-teman bisa lihat di link di DM saya aja deh nanti kalau ada yang mau trial trading view gitu ya. Oke, tadi ada yang mau dibacain USD IDR. Ini adalah chart weekly untuk USD IDR. Di chart ini di sini ada di level 16.554. All time high-nya ini kenapa ininya dutan ya? All time high-nya USD IDR itu tahun 1998 di 16.850. Ini udah ada di sini gitu ya, teman-teman. Kalau kita lihat arahnya, ini arahnya masih ke atas. Apakah ada potensi untuk menguat? Kalaupun ada ya ke area 16.738, kemudian di all time high. Ini kan chart weekly, kita lihat daily-nya. Nah ini mungkin market kan tutup ya gitu, jadi seperti ini gitu ya. Kalau kita lihat di daily itu ada pola tweezer top gitu ya, ada pola tweezer top.
kalaupun ada pelemahan maka supportnya di 16.400 sama 16.300 gitu. Ini untuk USD ya. Kita lihat juga lagi emas ya, XAU IDR yang gram ya. Nah, emas kemarin emas itu kan nilai tukarnya ini kalau pakai chart di sini ya, udah di 1.686.24 dan ada koreksi, bener ya, ini kan daily ada koreksi sampai di sini. Dia berjejak di level Fibonacci 1.600 gitu ya. Di sini adalah area support pertama. Ini untuk tanggal 4 April gitu kan. Kalaupun dia ada penurunan maka support berikutnya di 1572. Apakah trennya berubah jadi turun? Belum ya. Kalau trennya berubah jadi turun belum. Ini masih terbaca uptrend. Kemarin dia pullback ke throwback ke support di 1.600. Gimana trennya kebaca turun? Kalau secara analisa teknikal, kalau dia bikin lower high lower low, di sini baru koreksi aja gitu ya. Ini untuk XAU IDR. Nah teman-teman, saya lupa kayaknya kontennya udah naik atau belum ya. Minggu depan itu adalah kumnya BBRI, BMRI dan BBNI. Jadi untuk teman-teman yang punya saham-saham itu dan pingin menikmati dividen, teman-teman catat kumdate-nya ya. Kumdate catat dan bersiaplah ketika X-date ya kalau misalnya ada koreksi gitu ya. Ini untuk BBRI teman-teman ya. Ini untuk BBRI kemarin ditutup di 4050 gitu ya. 4050, area resisten terdekat ada di 4100 gitu ya. Lalu kalaupun dia kan dividennya BBRI itu sekitar 208 ya. 208 ya, kalau misalnya X-date itu X-date-nya di tanggal 10 April, X-date-nya di 11 April ya. X-date 11 April berarti di sini ya, X-date 11 April ya, kira-kira akan mungkin terkoreksi sebesar itu gitu ya, di area gap ini gitu ya. Apalagi nih, belum ada yang nanya saham. USD udah ya, USD-nya udah tadi. Bacain chart USD udah. Ya, kan ada yang bilang ya di berita-berita ada yang bilang kalau nilai tukar emas itu bisa sampai 2 juta. Bisa aja gitu ya. Ini. Tapi kita lihat aja dulu ini. Saya ini kan buka chart sebentar ya. Ini saya harus buka dulu rasio Fibonacci-nya. Sebentar. Nah, ini kalau saya ukur rasio Fibonacci-nya di sini di Fibonacci ini di 1,7. Ini udah di cycle yang keempat gitu ya. Ini udah bahasanya Fibonacci gitu ya, teman-teman. Maksimal sih biasanya segini, tapi kita nggak tahu ya, ini kan di chart di luaran aja sekarang udah 1,8, beda 200.000 sama yang ada di chart ya. Bisa aja kalau dia 1,7 di luaran udah 2 juta, kira-kira begitu. Kalau saat ini lihat candle weekly-nya seperti ini ya, kalaupun ada koreksi masih bisa ke 157215 gitu ya. Itu aja. Terus tadi Ibu L tanya DJI gini, turun berarti Bu. Nih, ini udah ada double top, ini targetnya double top nih, iyalah. Kemarin kita udah hancur kan dia belum kan. Iya, jadi ini kan udah ada indikasi ya, di sini udah ada double top di bulan November 2024, terus di Januari, terus dia ditutup di bawah 41. Ya, ditutup di sini ya udah, berarti targetnya kisaran, sebentar. Saya ngukurnya pakai ini aja ya, pakai more or less aja.
nih udah nyampe di targetnya di kisaran 38. Tapi apakah kalau udah nyampe dia berhenti? Enggak, bisa aja. Dia bisa aja seperti ini. Tuh. Jadi bisa ada kemungkinan ke 36. Gitu sih. Ya, nih sama kayak gini, ada waktunya kan? Tuh. Ada waktunya. Nih kalau DJI dia bikinnya double top. Dua pattern, 2 kali pattern. Ya ini juga. Ya kira-kira gitu. Ya Ibu L. Oke, bentar ya, tangan saya agak tadi luka, bengkak. Jadi kalau nulis tuh bengkak. Jadi kalau nulis agak sakit. Sebentar, saya tulis dulu IHSG, DJI, USD IDR, apa tadi? UT ya? UT, AADI, Medco. Telkom, PTRO, Samsung. Saya catetin dulu ya, takutnya ke skip yang tadi udah ngetik mau dibacain saham apa. Teman-teman liburan pada kemana nih? Terry Chandra malam di Jakarta, di Indonesia atau di luar? Saya tahun lalu liburan tuh agak trauma. Kenapa? Karena suami saya stroke, kena serangan stroke itu pas kita lagi liburan gitu. Jadi ya berjaga-jaga. Ya puji Tuhannya tahun ini waktu kita lagi liburan semuanya aman sih. Hardy liburan di rumah aja. Iya, nggak apa-apa kok liburan di rumah juga oke. Kan bener namanya libur, makan, tidur, istirahat, tenangin diri, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat UT. Saya liburan sempat liburan juga keluar kota, terus banyakan ini. Ya karena tadi udah cerita ya tentang TikTok, saya banyakan fotoin baju-baju pre-love lumayan. Tasnya udah kosong setengah ya di pre-love. Tas saya udah kosong setengah, jadi seneng, wah lemarinya lebih kosong gitu kan ya. Baju-baju sudah mulai keluar satu persatu gitu. Ya kalau di waktu tahun 2020 saya waktu market turun, kita harus bisa gini loh teman-teman. Kita liatin market kayak gini juga ya. Mau gimana, memang kalau downtrend kan kecenderungannya turun gitu ya. Jadi selama dia belum berbalik arah ya udah, ya ditungguin aja gitu. Ditungguin di area-area Fibo, udah rebound belum, udah confirm belum, ya kayak gitu. Nah, supaya kita tetap tenang, tetap tetap waras ya. Kalau tahun 2020 saya banyak lari terus di dapur. Tahun ini juga larinya enggak, biasa aja, tapi tetap di dapur bikin brownie sultan yang modalnya mahal banget, buat saya mahal banget segitu ya. Brownie sultannya itu kalau di luar tuh di influencer dia jual 1 juta gitu ya, tapi memang mahal, modalnya memang mahal gitu. Terus yaitu bikin TikTok. Nah teman-teman, saya udah nemuin gitu hal-hal lain yang bikin tetap mantau, cuman nggak terus-terusan gitu sih. Kalau nggak bakalan butek banget. Nah, gitu. Kalau dulu 2015 pernah juga market turun. Nah itu saya lagi belajar analisis teknikal gitu. Mudah-mudahan teman-teman ketemu ya hal-hal lain yang selain liatin saham gitu, supaya kita tetap sane. Nah UT ini di level 22.000 menarik ya. Kenapa? Dia tertahan. Ini by the way ini daily ya. Jadi ini dia ada bikin potensi double bottom. Tapi teman-teman, ini belum confirm. Kenapa? Yang kayak gini ini biasanya dia hanya tes dulu. Tes pertama 23.900, kemudian 24.
belum pasti dia langsung cus ke atas, jadi harus step by step. Kalau dia udah ditutup di atas 24 ya baru deh ke 27, kira-kira gitu untuk UT ya. Oke, AADI gimana nih? AADI nya gini, masih ke bawah ya. Kalau saham nih AADI nya masih sideways di sini di area Fibonacci 6650 gitu, belum ada tanda-tanda balik ke arah sih ya. Yang penting dia nggak turun di bawah 6000, udah gitu aja ya. Ini untuk AADI. Terus Medco masih begini, masih downtrend juga. Ini saya pakai MA50. Yang tadi nanya Medco, pakai aja MA50 di chartnya. Selama masih berada di bawah MA50 ya arahnya masih turun gitu ya. Tadi yang nanya langsung catat sendiri ya teman-teman. Terus Telkom, aduh gimana ini Telkom tuh, sama MA50 juga, lihat ya teman-teman tuh, Telkom di MA50 nya bener-bener nurut. Jadi selama dia masih berada di bawah MA50 ya udah arahnya ke bawah gitu. Telkom ini bertahan di 2280. Kalau dia ditutup di bawah 2280 maka berikutnya ada di 2110 ya. Resistennya Telkom 2450, support 2280 gitu. Kecenderungannya masih terbuka untuk penurunan ya untuk Telkom. Kemudian PTRO lapar turun ya. Supportnya di sini 2070 ya. Saat ini sih di 2 minggu terakhir dia mencoba bertahan di atas itu. Tapi kalaupun dia ditutup di bawah 2070 maka berikutnya supportnya ada di 1650. Resistennya itu ada di 2520 ya. Itu untuk PTRO. Kemudian Astra 4920, resisten 4930, resisten berikutnya di kisaran 5000, baru 5200 ya. Ini untuk Astra mulai dari Februari udah bikin higher high higher low ya. Mudah-mudahan bisa ditutup di atas 5000. Jadi ada potensi selanjutnya ke 5275 gitu ya. Itu untuk Astra. Terus TAPG kita lihat di sini ya. TAPG sudah ada di atas MA55. Sekarang di 880, berarti bentar, TAPG di sini kita lihat TAPG nih ya. Resistennya 915 sampai 940, supportnya 825 gitu. Itu untuk TAPG ya. Lanjut TPIA. TPIA begini teman-teman, dia sideways di range 6425 sampai di 8200. Jadi dia masih sideways di rentang itu sejak November 2024 ya. Selama dia bisa bertahan di atas supportnya, berarti potensinya ya kalau nggak sideways gitu ya. Itu untuk TPIA. Terus Unilever, UNPR. Unilever seperti ini salah, UNPR. Kenapa dia balik?
Unilever major trendnya masih turun ya. Saat ini dia mencoba bertahan di atas 1240. Ini Unilever. Kalau dia bisa terus bertahan di atas 1240, potensinya resistennya di 1335 sampai 1395. Kalau dia terus nggak turun lagi di bawah 990, arahnya sih bisa ke atas gitu. Ini untuk Unilever ya. Tekim turun kayaknya. Tuh. Majornya masih turun gini Tekim. Support terdekatnya itu ada di 4.500 ya. Resisten satunya ada di kisaran 5.000. Kalau dia bisa ditutup di atas 5350, which is 5350 ini area resisten kuatnya ya, baru kita bicara double bottom. Tapi kalau enggak ya masih gitu. Itu sih. Terus Toba, aduh tangan saya sakit, bengkak ininya. Toba masih turun sih. Jadi kalau ada rebound ya paling menguji resisten 334 sama 356. Toba masih begitu. Ini tanya apa nih? Raja dan Ratu. Rajanya gini. Bentar ya, saya ukur ya. Bentar dulu, ukurannya ini. Ini ada pola triangle dan udah terkonfirmasi turun ke bawah. Oh iya teman-teman, ini sebenarnya baru besok naik kontennya ya. Tahun ini adalah 10 tahun saya launching buku dari buku yang pertama. Jadi akan ada diskon 10% selama April. Baru berlaku besok ya di Shopee dan Tokopedia. Itu aja. Raja dan Ratu kayak gini masih turun. Tuh ya. Ini di 1740. Kalau dia bisa bertahan di sini, resistennya di 2320. Itu Raja. Ratunya kayaknya masih, Ratunya begini. Arahnya sih masih turun. Ini double top udah terkonfirmasi gitu. Ya, Raja Ratu masih ke bawah. Malam Daniel Hasbon. Apa nih? Miss Sulisdianto, Pani. Pani ya. Kalau nggak salah, Pani itu terakhir udah nih gini. Nih double top, ini udah confirm target 1, target 2. Nah kalau kita lihat kayak gini, mulai bulan Januari itu arahnya sih udah turun gitu. Jadi kecenderungannya Pani itu kecenderungannya sekarang masih ke bawah gitu ya. Ini weekly, supportnya Pani ada di 8125, resisten 10.000. Kalau turun lagi terkoreksi ke 5.900, resistennya 8125. Jadi tinggal mainnya di sini. Di Fibonya satu ini gitu. Ya itu Pani. Brand? Belum ada yang nanya brand. Brand 5.500. Supportnya nih nggak boleh ditunggu. Nah, ini kebetulan saya ingat brand ini ada double top dengan neckline di 5.500. Saat ini pas di 5.500. Ditutup di bawah 5.500, targetnya segini ya. Ini more or less aja. Teman-teman nanti kalau ngitung pola itu pakai manual juga harus bisa. Nah, kira-kira begini. Targetnya di 2.500. Jadi
brand ini kalau ditutup di 5.500 potensinya ke sini, walaupun tanggal-tanggal pertama 37 baru ke sini. Itu ya, ini kebetulan karena banyak yang tanya kemarin-kemarin. Terus Prapti tanya CBDK. CBDK ini, aduh gimana nih ya, kalau gini sih arahnya masih ke bawah tuh ya. Ini 6350 again, ini masih kelihatannya masih ke bawah, belum confirm. Kalau secara teknikal belum confirm ada reversal, ini baru terbacanya rebound gitu ya. Era kayaknya di sini deh. Era 406 pas ya, resisten 406, tutup 404. Ini kalaupun ada pelemahan ya, ada pullback, itu 386, 374, 360 supportnya ya. Ini untuk era candlenya kayak gitu soal bentuknya kemarin ya. TPIA tadi udah, nanti tinggal dibaca. Oh, ITMG belum ya. Oke, ITMG tadi bacanya UT ya. ITMG-nya masih turun. Ini weekly. Tuh ya. ITMG sekarang ada di 22.000 supportnya. Berikutnya ada di 20.000, 19.000. Resistennya 23.600 ITMG. Toba tadi udah Anwar. Nanti tinggal dengerin rekamannya. PTRO TPIA tadi juga sudah di depan ya. SAU USDT kayaknya tadi udah. SAU USDT XAU USD nih, pakai weekly aja ya. Tuh. Jadi ini udah sampai di area Fibonacci. Kenapa nama areanya segini? Penjelasannya ada di buku ini, sama di buku In Love with Fibonacci ya. Rasio itu bukan rasio Fibonacci, tapi udah dijelasin di situ. XAU-nya lagi kayak gini, volatile. Jadi range pergerakannya 2946, 3073. Saya buka lagi rasionya ya. Berikutnya rasio ini 261. Tuh 3199. Ini XAU. Berkaca kemarin juga dia di sini sempat terkoreksi nih. Yang merah ini ke 2858. Ini kalau terkoreksi range-nya ada di sini. 2948. Itu untuk XAU. Toba juga tadi udah. Tins, oh iya boleh Tins. Gini Tinsnya masih arah ke bawah. Supportnya di 800. Harga sekarang di 960. 745 sampai 800. Ini weekly ya. Supportnya Tins masih ada di sini. Gitu. Ades. Ini yang tanya Hindras. Coba saya lihat Ades ya. Gini. Kalau produknya sih laku banget. Support 8725. Ini nggak boleh ditutup di bawah 8725 nih. Kesini mainnya gitu Ades ya. PTBA
Wow, PTBA masih gini. Tuh. PTBA itu ada support di 2300 dan dia di pekan ini 2 pekan terakhir itu bertahan di atas itu. Resistennya 2560. Jadi PTBA itu pergerakannya 2300 2560. Tapi kalau dia ditutup di bawah 2300, welcome di 1995. Gitu ya untuk PTBA. Ya. Di apa namanya? Di apa? Pantau aja kalau udah punya barang. PSAB. PSAB gini. Nih ya, ini shoot kemarin sampai ke 320. Supportnya di 234. 210 gitu. Ini PSAB-nya. Jadi waspada di support resisten level itu. Wi-Fi Chandra Setiawan. Saya tadi mulai 7.15. Berarti jangan sampai salah. Jangan sampai kelewatan. Gini. Kita pakai resisten sebentar ya. Tuh. Ini weekly. Jadi ada support di 1670, resisten 2700. Diperkirakan bergeraknya di rentang ini. Tapi kalau dia ditutup di bawah 1670, maka dia ke 1340. Untuk Wi-Fi. Edo Buntaran, AMMN. Coba kita lihat ya AMMN. Gimana nih teman-teman? Aduh. Nih teman-teman coba lihat sendiri, ini kan yang naiknya luar biasa ya waktu itu ya. Wow. Teman-teman yang baca deh, AMMN ini arahnya masih ke atas apa ke bawah nih? Tuh. Potensinya kayak Candi Prambanan. AMMN. Utara atau selatan potensinya. Coba kamu yang lihat AMMN utara apa selatan nih, kita lihat sama-sama ya. Mudah-mudahan tadi yang nanya selatan. Aida, Rudi, Sukmawati selatan, Sukses selatan, Chandra selatan. Ya. Nih. Gitu ya. Jadi kalau ngelihat kayak gini, iya dapur Pio-Pio selatan. Masih turun jebol support. Support berikutnya ada di 4620. Jadi gini ya, tentang support bukan berarti pasti kalau di support tuh dia pasti berhenti. Kadang berhenti sebentar, tapi kalau memang yang jualan masih banyak, yang beli belum muncul, ya turun lagi gitu. Kita bisa cari support kuatnya ada di mana. Tapi kalau lihat sekilas kayak gini, potensinya sih masih bisa turun lagi gitu ya. Jadi AMMN ini masih turun ya. Pokoknya teman-teman harus ingat, segala sesuatu itu ada waktunya. Nggak selamanya tuh naik, pasti ada waktunya turun ya kan. Kita waktu lihat dia naik senang sekali ya, naik terus gitu ya, ada Pani, ada brand naik terus. Tapi nanti at some point ada waktunya dia turun, sama kayak gini gitu ya. Sebelum turun biasanya sih dia kasih warning gitu ya teman-teman. Jadi AMMN arahnya masih turun gitu. Mudah-mudahan kalau lagi turun gini, teman-teman mau apa nih tindakan yang mau diambil? Buy, spek buy,
Coba kalau lagi turun gini belum punya posisi, buy, skip, spekulasi buy. Coba, saya kepingin tahu. Lagi kayak gini, skip, all in, spek buy. Yang mana nih? Skip, all in atau spek buy? Chandra skip, sukses skip, 2 orang skip, buy beli. Bukan skip, ya skip dulu, iya gitu, iya ya, nunggu aja, betul, skip. Iya, average down. Berarti kalau average down berarti kamu sudah punya barang nih ya, Wihardi. Viva Best skip. Biasanya yang jawabnya skip berarti dia belum punya barang. Huda, wait and see. Oke, berarti ini masuk watchlist ya. Jebol 4620 kabur. Boleh. Berarti Randy ini spek buy. Bener ya Randy ya? Gue spekulasi deh. Tapi kalau ditutup di bawah 4620 gue kabur. Bener nggak Randy maksudnya? Gitu ya. Nah, ini inilah yang bikin market terjadi. Ada yang skip, ada yang buy, ada yang expect buy gitu. Jadi yang di grup ini ada yang beli, ada yang jual, ada yang kayak gitu ya. Jadi waktu kita analisa teman-teman, waktu saya belajar analisa teknikal, ya saya pikir keberhasilan itu hanya analisa teknikal aja. Tapi ternyata waktu udah bisa belajar analisa teknikal, kita juga harus memikirkan step-step berikutnya. Kayak tadi, ini udah dianalisa, terus kita ngapain strateginya? Buy, skip, wait and see gitu. Pantau banyak ya gitu. Jadi dulu nggak ada yang ngasih tahu, tapi ya akhirnya belajar sendiri, harus seperti itu. Nah teman-teman nggak usah ngikutin jalan saya yang lama, langsung skip aja. Gimana nih Ci, gue mesti gimana nih gitu ya. Nyanyian pagi, namanya bagus banget, nyanyian pagi. Suka nyanyi kali ya nih. Oke, coba kalau sekarang yang saya nggak sebut kok ininya apa. Nah kalau kayak gini saya nggak mau bilang ya ini apa. Kalau kayak gini spek buy, wait and see, skip. Coba spek buy, wait and see, skip. Ini lihat ada tanda D yang ada di, lihat huruf D ya, lihat tuh D, berarti apa? Dividen. Oke, saya nggak mau bilang ini sahamnya apa biar ya. Pantau Daniel Hesbon, J wait and see, belum pada masuk nih ya, pantau. Nah ini Chandra spek buy. Oke, kalau spek buy berarti harus siapin area stop lossnya gitu ya. Tuh, pantau. Oke, wait and see, pantau. Kathy pantau. Ivan skip, dia bilang gue nggak mau deh, masih turun nih. Line buy, Kathy wait and see. Itu line kan, itu dia. Bukan Daniel, bukan. Kalau Astra tadi udah ya, tadi udah di spill kan chartnya Astra. Bukan, kalau Astra begini. Nah ini weekly-nya tuh, ini ya, ini aduh jari saya lagi sakit banget. Ini Astra. Nah kalau kamu punya Astra, pantaunya pakai Fibonacci channel, oke? Ya, yang punya Astra, punya XCL, pantau pakai Fibonacci channel. Dia jalannya bener-bener nurut sama Fibo.
Fibo Channel. Ini bergerak di bawah Fibo Channel. Nah, kalau dia udah lompat ke atas ini berarti dia udah ganti channel dari turun ke naik. Gitu. Cie, ada yang bener nih nebaknya. Iya, skip. Kan ada Ro. Sekarang lagi, tebak-tebakan lagi. Nah, kalau ini gimana nih? Tambahin lagi. Pusing ya. Ini aja. Ya, VIP channel. Belajar ya. VIP channel praktek aja kan di buku ini udah ada nih, di buku ini. Kalau yang belum punya bukunya, belinya nanti lewat hari Selasa aja, ada diskon 10%. Nih kan ada nih. Nih. Ya praktekin ya. Yang nomor 9. Fibonacci channel. Astra Excel tuh, ya. Oke, balik lagi ke yang ini. Kalau yang ini pantau. Oke. Pantau nih, pantau. Ini weekly ya. Spek buy. Spek buy, gedein lagi ya. Satu lagi tips, teman-teman, pasangin MA 200 di chartnya ya. Karena ini tuh lihat, dia MA 200 dem. Jadi kalau mau yang trading, ya itu jadiin resistennya. Wah, ada gap tuh. Iya, ada gap. Miss, pakai indikator apa? MA sama Fibo aja. Indikator yang saya pakai itu ada di buku saya. Ci, praktek pakai HP bisa. Nah, itu saya nggak ngerti kalau di HP. Saya biasanya kan di laptop. Kalau VIP channel susah kayaknya ya di HP. Saya nggak tahu ya, tapi kalau VIP retracement bisa ya. Lumayan bisa bantu. Bye. Ya. Nah, satu lagi nih. Edisi ini ya, edisi apa? Edisi menghadapi guncangan ke depan. Teman-teman mau, kan saya juga tradingnya yang waktunya agak lama sekarang ya. Jadi untuk kita bantu lihat pakai MA boleh. Ya. Oh, ini buy on breakout, boleh buy on breakout. Ya, nih kayak gini. Satu lagi nih, tebak-tebakan lagi. Pusing ya, matiin dulu. Nah, ini gimana nih? Wait, buy, tuh kelihatan. Pakai apa nih? Lihat yang miring ini, VIP channel. Iya, Fibo channel itu apa? Ya Fibonacci channel ini nih. Ini ya, bentar ya. Aduh, jari saya sakit. Lagi bengkak. Nih. Ini teman-teman mau lihat di bukunya juga bisa. Ini ringkasannya. Nih, VIP channel. Bentar ya. Ini kayak gini. Tuh, kelihatan? Ini lebih jelas. Ya, tuh. Nanti kamu cara bikinnya udah ada di buku. Tuh ya. Ini VIP channel pas di tengah. Ini pas di tengah. Ini nggak bisa ya turun ke sini. Bisa 1 2 gitu. Kalau kita bisa ngelihat kayak gini, kita bisa bikin target. Trading juga bisa 1 2 kira-kira gitu. Mau nunggu ya nunggunya tahu di mana. Gitu ya. Ih, pinter-pinter lah, udah pada ketahuan sahamnya apa. Ya, yang dengerin dari tadi pasti tahu ini apa. Daniel BBNI ya, betul. Ya,
Oke. Coba lihat yang ini. Nih. Gimana kalau yang ini? Buy, sell, skip. Belum punya posisi. Belum punya posisi ya. Pertanyaan saya belum punya posisi nih. Buy, beli, skip. Skip tuh goodbye ya. Wait and see. Jadi ada 3 kalau belum punya posisi. Buy, beli, termasuk spek buy. Skip, wait and see. Berarti pantau. Skip. Tuh. Ini harus, teman-teman harus yang kayak gini nih, ini latihan loh. Jadi kalau teman-teman mau latihan, buka chart aja, langsung analisa kamu mau apa. Nah itu dulu saya waktu latihan ya setiap minggu. Dulu tuh saham masih 500. Jadi setiap minggu saya liatin chart satu-satu dan saya bikin decision. Seperti yang saya tanya ke teman-teman. Skip, buy, wait and see gitu. Nah, nanti yang wait and see dicatetin, terus dipelajarin chartnya. Gitu. Mestinya ini IG Live sebelum liburan kemarin kita ya buat latihan. Nah, teman-teman masih ada 1 hari besok. Market belum buka. Latihan. Jadi nanti kita terlatih untuk bikin keputusan. DCB lagi bisa, DCB-nya ke sini. Bisa. Makanya trennya ini kan masih trennya turun gitu. Ya. Oke. Ini ada yang nanya nih, PSAB. Yuk kita lihat. Tuh. Buka pintu ya. Nah ini tanya saya sekarang, kalau belum punya posisi nih, saya ada waktu sedikit lagi, saya praktekin bikin VIP channel ya. Bentar. Nih VIP channel. Tadi ada yang tanya, ini ya, Len, apa ini VIP channel? Ini barusan saya bikin. Nah, kalau belum punya posisi nih, buy, skip, wait and see. Coba buy, ini ya chart keseluruhannya kayak gini, buy, skip, wait and see. Coba tadi ada yang nanya, Chandra buy. Oke. Buy. Ivan wait and see. Is buy. 3 orang buy ya. Ini kalau di TikTok kita bisa pakai polling ya. Buy, Randy 200-210. Berarti Randy nunggu di sini. Boleh. Miss, Fibo channel ada di indikator, ada. Indikatornya Fibonacci. Tunggu dia di support. Oke, 240 spek buy, boleh. Ivan spek buy. Berarti close di bawah 240. Cut loss ya. Bener ya. Ini memang ada di area support. Buy. Oke, yang pada buy tetepin area stop lossnya gitu ya. Nah kayak gitu teman-teman ya. Nah latihan sekarang kan sahamnya lebih banyak, chartnya latihan diklik. Dulu saya pakai AMI, jadi tinggal enter itu 500 saham tinggal berubah. Kali ini kan kita mesti ketik satu-satu kodenya gitu ya. Oke teman-teman, ini udah mau habis live nya. Miss tolong ulang bikin Fibo channel. Kalau apa stepnya kamu bisa lihat di buku, di buku ini di buku ini nih.
Stepnya kamu bisa lihat di buku ini. Kalau mau beli bukunya, nanti aja hari Selasa udah ada diskon 10%. Ya kalau mau beli sekarang ya boleh juga, cuman nggak dapet diskon. Ya, caranya gini. Ini kan udah naik. Gitu. Tuh stepnya. Ya. Hey Jack, mau dong. Gue pesen lagi itu apa kuenya Verena, enak banget. Doanya iya nih, hari Selasa kita berjamaah ya, berdoa ya, supaya marketnya nggak ini banget, nggak amsyong banget ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kalau nggak ntar nih IG live kagak bisa di save kayak waktu itu ya. Jadi saya mohon pamit dulu teman-teman. Ya stay safe semuanya. Terus kalau lagi iseng-iseng mampir ya ke TikTok, TikTok saya yang pre-love ya, cuci-cuci mata, lihat-lihat baju ya, bener-bener deg-degan ember saya juga ya. Ya udah, hope for the best pastinya, prepare for everything. Oke teman-teman, see you sampai di IG live berikutnya. Dadah.